Ya, sekarang kita lanjut tentang dimensi 3, jarak pada titik ke garis. Jarak titik ke garis. Ya, ya. Jarak titik ke garis. Kita gambarkan sebuah kubus. Kubus ya. Kubus ABCD. Ya, kubusnya saya ulangi ya, PQ PQRS TUVW. Nah, ini kubusnya. Dah. Jadi pada kubus ini kita akan lihat titik ke garis. Sebelum sampai ke titik garis, nah saya tanya tadi P itu dengan Q dihubung P dengan R, kita ganti sebagai A dan B. Saya buat lagi ya. Saya gambar kubusnya. Iya. Kita namai kubusnya seperti kubus yang pertama. A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, kita ganti supaya kamu mudah memahaminya. Nah, sekarang kita lihat tadi titik A ke C, titik sudut A ke C dihubungkan jadi sebuah garis. Sama dengan titik P ke R, kita hubungkan. Titik P ke R kita hubungkan. Hasilnya juga sebuah garis. Nah, maksud dari kedua kubus yang disebandingkan, ternyata garis yang kita membentuk sebuah diagonal, ya. Garis yang kita bentuk PR dan AC namanya diagonal. Iya. Diagonal apa? Diagonal bidang. Diagonal bidang. Dari mana kita tahu bahwa garis PR membentuk diagonal bidang? Nah, definisinya adalah, atau arti diagonal bidang. Diagonal bidang itu, diagonal bidang adalah titik sudut yang berhadapan. Titik sudut yang berhadapan pada bidang. Iya, jadi diagonal bidang itu adalah titik sudut yang berhadapan pada bidang. Yang mana saja kah bidang pada kubus? Kita lihat. Bidang pada kubus yang pertama ada si PQRS. Bidang yang mana PQRS? Yang ini. Iya, PQRS. Apalagi bidang? Ada bidang QRUV. QRUV. Apalagi ada bidang PSTW. PSTW. Apalagi bidangnya? Ada bidang UTVW. Kita hitung ya. Tadi ada bidang PQRS, yang ini QRUV, QRUV. Berarti ini ya. Ini kasih tanda warna merah untuk bidang yang kedua. Ini. Iya. Kemudian ada bidang PSTW. PSTW yang ini, yang dekat tanda titik-titik. Iya, ini dia PSTW. Lalu ada bidang UTVW. Berarti itu sebagai tutup si kubus. Tutup si kubus juga termasuk bidang ya. Titik ya ini. Lalu apa lagi? Ada berapa banyak jadinya? Ada 4 bidang. Jadi kubus itu mempunyai 4 bidang. Ya, 4 bidang. Lalu bagaimana diagonal bidang bisa terbentuk?
Kalau di 4 bidang ini dihubungkan dua buah titik sudut dengan syarat titik sudutnya berhadapan. Contohnya AC. Titik sudut A dengan C itu jelas berhadapan. Lalu apa lagi? Ada titik sudut B dengan titik sudut D. Kita hubungkan, juga berada pada bidang, membentuk diagonal bidang. Dan sekarang kita lihat, kalau sudah masuk ke diagonal bidang, sekarang ke diagonal ruang. Nah, apalagi itu diagonal ruang, Miss? Diagonal ruang artinya garis yang melewati ruang. Ya, diagonal bidang itu adalah garis yang melewati ruang. Artinya garis itu berada di ruangnya bangun ruang. Nah, bagaimana ruangnya bangun ruang? Kita lihat lagi. Kita gambarkan kubus yang ketiga. Gambar kubus yang ketiga. Ya, itu kubusnya kita namai yang paling mudah aja diingat. A, B, C, D, E, F, G, A. Ini ya, kubus yang ketiga. Kita mau membuat diagonal ruang. Diagonal ruang itu juga garis, bisa dihitung jaraknya. Contohnya titik sudut A, kita hubungkan ke ruang BCGF. Ini ya, ini. Iya, kita hubungkan. Jadi kita garis. Kalau gitu dari titik sudut A ke bidang BCGF membentuk garis dari A ke G. Dapat ya? Yang hitam ini. Iya. Nah, ini namanya diagonal ruang. Nah, diagonal ruang sendiri panjangnya adalah A akar 3. Itu diagonal ruang. Kalau diagonal bidang A akar 2. Nah, sekarang kita lihat, bisakah dihitung jarak dari titik A ke titik sudut si G? Nah, ternyata kalau kita tarik garis, titik sudut A ke G juga membentuk Pitagoras. Bagaimana caranya? Kita hubungkan titik. Iya, ya. A ke G, Miss Watt, titik A ke G dihubungkan dari titik G ke titik B, kemudian dari titik B ambil kemari titik si A. Bisakah jadi segitiga siku-siku? Bisa. Segitiga siku-sikunya ada di B. Ambil ya, segitiga siku-siku. Siku-sikunya ada di B. Kemudian titik sudutnya dimulai dari A dan titik yang ketiga dimulai dari si G. Ya. Lalu bagaimana panjang rusuknya? Nah, panjang rusuk si BG itu adalah diagonal bidang. Berarti kalau gitu A akar 2. Kemudian AB adalah sisinya, berarti A saja. Lalu cari si AG, itulah yang akan kita selesaikan.